Baik, Bapak Ibu, sampai jumpa. Kita kembali di room BGP NPT Malakah ya. Ya, Bu. Hari ini kita masuk pada pertemuan pertama setelah mandiri, yaitu eksplorasi konsep. Sebelum kita lanjutkan kegiatannya, kita minta Pak Nova dulu ya, memimpin doa kita sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Dan Pak Nova juga diharap sebagai PP di sini karena Bu Felicia nggak ikut kayaknya, mengeluarkan keahliannya dalam ice breaking memulai pembelajaran. Siap Pak Nova ya? Pak Nova, apa dengar suara saya? Bisa dengar, Bu. Ya. Silakan Pak Nova. Baik. Bu Fasil dan Bapak Ibu BGP, marilah kita sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bersyukur atas kehidupan kami mati sampai saat ini. Dan lagi kami akan memulai dengan diskusi ini. Kami mohon berkat-Mu, lindungilah kami, berikanlah kebijaksanaan sehingga kami dapat memahami apa yang kami lakukan pada hari ini dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih memimpin doanya. Bisa minta tolong itu yang lain di mute dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebagai awal kita telah buka dengan doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Yang Maha Tinggi. Dan sekarang kita mau buka dengan ice breaking dulu. Tadi saya minta Pak Nova ya. Bisa Pak Nova? Pak Nova, apa masih dengar suara saya? Bu. Bisa dengar, Bu? Iya, silakan. Ada ice breaking apa Pak Nova? Punya? Aduh, saya punyanya di laptop ini, Bu. Oh, baik. HP, Bu. Di antara teman-teman yang lain ada yang punya ice breaking supaya sebagai penceria pertemuan kita kali ini di jam tidur siang ini ya, supaya kita tidak ngantuk. Silakan raise hand bagi yang mau. Tidak ada, kalau tidak ada. Oh ya, silakan ada ini. Pak Aloy, silakan Pak Aloy. Baik, selamat siang teman-teman guru, calon guru penggerak Kabupaten Malaka, Ibu fasilitator dan Bapak Novianus Un sebagai praktik pengajar. Izinkan saya untuk mengawali kegiatan kita ini dengan ice breaking. Kita menyanyi bisa ke tidak, Ibu? Mudah-mudahan bisa. Gini ya, 3 kali kita laksanakan, nah gini. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. 3 kali dengan kecepatan yang berbeda-beda ya. Pertamanya slow, keduanya meningkat, ketiganya makin cepat. Ya, buka semua ya. Ya, bisa dibuka.
Dibuka mikrofonnya Oke. semua. Kita mulai. Ada yang belum buka mikrofonnya tuh. Oh. Kalau bisa mulai kah? Ya. Sudah. Oke. Sahabat, perlahan-lahan kedua meningkat sedikit, ketiganya makin cepat ya. Oke. Ya. Saya hitung sampai 3, kita mulai bersama-sama. 1, 2, watermelon. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Aloysius, luar biasa ya. Itu yang ada pada kita semua. Watermelon, banana, dan pepaya ya, kita semua punya. Ya di rumah maksudnya atau di kebun ya. Ya luar biasa, bikin segar pagi ini. Terima kasih Pak Aloy. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Pada hari ini kita akan berkolaborasi tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu dengan baik, mungkin tadi malam ya, mungkin karena hari pertama terasa tergopoh-gopoh menyelesaikannya ya, tapi semuanya tuntas dengan sangat baik ya, masih dalam waktu yang ditentukan. Luar biasa semangatnya. Saya sangat terima kasih atas kerjasamanya, dan kemungkinan yang tadinya sedikit terlambat mungkin belum menemukan ya, karena semua ini kena apa ya, semua LMS masih dalam masalah. Bapak Ibu, jadi nanti kalau tiba-tiba ada gangguan mohon dimaafkan ya, karena kita masih menggunakan admin BGP NTT. Jadi pada jam ini, tanggal ini, banyak semua fasilitator menggunakan. Jadi kita berebut dalam satu akun ya, karena akun fasilitator belum selesai, masih dalam proses. Jadi kita masih menggunakan akun. Ya. Halo Bapak Ibu, masih dengar? Iya, tadi ada masalah, mungkin ada yang baru buka room baru di kelas yang lain, jadi mungkin akan ada banyak gangguan. Jadi kita pahami aja, kita terima aja. Izin saya share screen. Kita lanjut. Mohon izin Bu. Ya. Minta maaf, ini saya kesulitan bergabung lewat ini LMS. Saya tadi bergabung lewat ini link yang Ibu bagikan di dalam grup.
Apakah tidak Iya. menjadi masalah, Bu? Tidak menjadi masalah karena di LMS, link yang ada di LMS belum bisa digunakan karena ini masih akun admin BGP, belum akun fasilitator. Jadi memang kita belum Oke, bisa masuk lewat akun itu, tapi kita bisa copy link aja maksudnya. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Apa sudah terlihat? Bapak Ibu, masih dengar suara saya? Masih Bu, masih. Masih, Bu. Sudah muncul, Bu. Iya. Bapak Ibu. Masih. Baik. Bapak Ibu, kita hari ini karena kita kemarin sudah perkenalan singkat, jadi hari ini kita langsung saja. Waktu kita untuk pertemuan ini adalah 2 jam pembelajaran, yakni 90 menit. Karena 1 jam pembelajaran itu adalah 40 menit. Jadi kalau hari ini 2 jam, berarti kita akan bertemu di ruang ini, berdiskusi selama 90 menit. Nah, tahap yang akan kita diskusikan hari ini adalah mengenai eksplorasi konsep, forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD, waktu yang kita gunakan 2 jam atau 2 kali 40 menit. Tunggu ada yang bergabung ya. Tunggu ada yang bergabung. Iya. Masih terlihatkah presentasenya, Bapak Ibu? Masih dilihat, Bu. Masih dilihat. Masih, Bu. Ya. Masih. Masih, Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini bisa terlihat jelas ya. Bisa, Bu. Modul, ya, terima Bisa, kasih. Ibu. Bisa. Paket modul 1, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran, forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran yaitu 2 jam. Fasilitator udah kenal ya Bapak Ibu ya, nama saya Gustati. Kompetensi lulusan yang dituju. Pak Pelik, bisa di-mute Pak Pelik? Ya. Terima kasih. Masih Pak Pelik? Mikrofonnya tolong Masih. di-mute dulu. Oh, iya. Nah, Bapak Ibu, setelah nanti kita mempelajari modul 1.1, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami peran dan
Apa di Bapak Ibu terlihat enggak screenshotnya? Oke, Apa sebentar namanya aku ini? online. Terlihat, Ibu. Terlihat ya? Lihat, Ibu. Ya, terlihat. Oh iya, baik. Bapak Ibu, nanti setelah kita mempelajari paket modul 1 ini diharapkan Bapak Ibu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi kematangan dan dari demi mendukung pembelajaran murid ya. Tunggu ya Bapak Ibunya, sepertinya ada masalah. Ya, baik. Saya ulangi Bapak Ibu, tadi karena menghilang. Sudah kelihatan kembali? Sudah kelihatan. Sudah. Belum, Bu. Oh, sudah. Sudah, Bu. Ah ya, baik. Nah, kompetensi lulusan yang dituju, 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum pada modul 1 ini, Bapak Ibu diharapkan memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu nanti diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul 1 secara khusus modul ini diharapkan Bapak Ibu nanti memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas sekolah, kemudian sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Bapak Ibu, agenda kita pada kegiatan ini, yang pertama pembukaan akan berlangsung selama 25 menit lebih kurang. Yang kedua refleksi. Yang ketiga, dialog diskusi dan tanya jawab selama 20 menit. Refleksi nanti 30 menit kita secara bergantian sesuai refleksi Bapak Ibu yang telah ditulis di LMS. Kemudian dialog penyepakatan bersama yaitu 20 menit. Yang keempat, nanti refleksi dan umpan balik selama 10 menit. Terakhir, penutup selama 5 menit. Nah, pembukaan telah kita awali tadi dengan berdoa, perkenalan singkat karena kita lakukan sudah kemarin sebagai coba akun, dan perkenalan singkatnya sudah kita lalui, dan tadi sudah kita mulai juga dengan ice breaking yang dipimpin oleh Bapak Aloy dan pembacaan doa oleh Bapak Novarius. Ya.
Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan bisa memberikan perspektif reflektif kritisnya secara bergantian. Kemudian, nah, skenario pembelajaran pada hari ini yang pertama pembukaan, yang dilakukan yang pertama aktivitas yaitu fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua, fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik, baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa masih dengar Bapak Ibu suara saya? Masih, Bu. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua nanti refleksi kritis CGP. Pada refleksi kritis CGP ini Bapak Ibu semuanya secara bergantian nanti menyampaikan memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara selama 30 menit. Jadi kalau kita ada 12 bagi 30 bagi 12 berarti rata-rata nanti 3 menit ya, lebih kurang ya. Kemudian yang ketiga, dialog diskusi dan tanya jawab. Setelah nanti Bapak Ibu menyampaikan perspektif kritis, reflektif kritisnya, maka kita akan dialog tanya jawab atas perbedaan yang terjadi tentang pemahaman, tentang pemikiran kita terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap teman-teman CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau saling mengkonfirmasi perspektif rekan lainnya. Kemudian saya sebagai fasilitator nanti hanya sebagai pemandu saja. Jadi Bapak Ibu lah yang akan berdiskusi bersama, membulatkan pemahaman, meluruskan pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keempat nanti kegiatan yang keempat yaitu refleksi dan umpan balik. Refleksi umpan balik ini yaitu saya nanti akan memberikan umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman Bapak Ibu. Bukan saya berarti lebih paham ya, tapi hanya sebagai umpan balik aja, seremonial. Kemudian refleksi pembelajaran ditulis pada aplikasi yang disedia oleh instruktur atau Padlet. Tadi saya tidak berani membuat Padlet karena kita masih menggunakan akun admin BGP. Nah, kalau kita gunakan Padlet mungkin akan semakin berat ya, akan jadi gangguan nanti. Jadi saya putuskan nanti untuk refleksinya kita di chat saja atau bisa langsung bicara. Ya Bapak Ibu, masih dengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Terima kasih. Nah, terakhir nanti kita penutup. Penutup dilakukan oleh saya menutup kegiatan pelajaran eksplorasi konsep, forum diskusi, mungkin nanti akan membaca doa penutup, akan dipimpin oleh salah satu dari kita, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini kesepakatan belajar penting. Setiap kita memulai kegiatan, kita harus sepakat dulu. Nah, supaya tadi mempersingkat waktu, saya buat kesepakatan seperti ini. Boleh direvisi, boleh ditambah, boleh dikurangi. Kira-kira menurut Ibu, kesepakatan Ibu Bapak, kesepakatan ini perlu ditambahnya apa, dikuranginya di mana, atau sudah paskah? Silakan dibaca dulu.
Gimana Bapak Ibu? Tambahkan dari saya, Bu. Ya, silakan. Ya, dilihat dari si 6 kesepakatan ini, kalau saya bisa tambahkan disiplin waktu, Bu. Karena tadi kan Disiplin nanti ada waktu. penyampaian pendapat, waktunya Oke. terbatas, jadi kita gunakan waktu secara baik. Oh iya, nanti Terima kasih, Bu. ditambahkan ya. Ya, ya. Ya, karena lagi ini screenshot ternyata bisa nggak ya ditambah sekarang ya, baik. Ya, nanti kita tambahkan ya, karena layarnya saya pakai layar penuh, karena tulisannya Screenshot ya, kecil-kecil. tidak apa-apa, Bu. Ya, nanti kita tambahkan Ya, ya. disiplin waktu. Jadi ada penambahan yang ke-7 ya. Apa ada pengurangan? Pas, Ibu. Oh, pas, baik. Berarti hanya penambahan 1 ya, yaitu yang ke-7 nanti adanya disiplin waktu. Berarti kalau ada disiplin waktu, kita perlu ada pengingat waktu nanti. Ayo, siapa yang bersedia jadi pengingat waktunya? Bersuara karena saya gunakan layar lebar, jadi Bapak Ibu udah kelihatan, jadi bersuara. Siapa kira-kira nanti karena kita ada penambahan kesepakatan kelas tentang disiplin waktu yang ke-7, berarti kita butuh pengingat waktu yang memberikan respon tentang waktu udah mulai atau selesai. Silakan Bapak Ibu, siapa yang bersedia? Oh, nanti. Biar saya aja, Bu, karena saya masuk. Oh, Pak Nov, Pak apa ini? Karena saya tidak kelihatan nih. Pak Novaya. Apa Pak Aloy? Siapa itu? Siapa yang bicara? Julianus. Oh, Pak Julianus, baik. Terima kasih Pak Julianus. Maaf karena jendelanya saya pakai jadi nggak kelihatan. Tadi saya pakai berbagi, ternyata ada permasalahan. Jadi sekarang saya pakai layar penuh supaya tidak terjadi permasalahan. Ya, tidak apa-apa, Bu. Maaf Pak Julianus, berarti nanti Pak Julianus sewaktu diskusi Pak Julianus mengingatkan bahwa waktu sudah habis dan harus di-cut atau dimulai. Ya Pak Julianus ya. Diharap nanti teman-teman yang lain juga dengan berbesar hati menerima peringatan Pak Julianus ya Bapak Ibu. Baik, itu kesepakatan kita lanjut. Nah, refleksi kritis CGP. Ini pertanyaan pemantik untuk refleksi kan sudah dibahas kemarin di LMS dan Bapak Ibu sudah jawab juga. Nah, pertanyaan pemantiknya ada 4, yaitu apa makna kata menuntun. Nanti Bapak Ibu akan ungkapkan ini. Masing-masing memiliki waktu 3 menit nanti mengungkapkannya ya. Yang dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan keempat. Nanti semua dapat giliran dalam waktu 3 menit dan akan diingatkan waktu mulai dan selesainya oleh Pak Julianus. Nah, ini map-nya peta konsep tentang substansi kita di modul 1 ya. Yang pertama peta konsep modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pembelajaran tadi kita sudah bahas. Dan yang akan dibahas selanjutnya potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sampai saat ini. Kemudian kerangka. Ibu, ada yang belum di-note? Mohon maaf. Bapak Ibu. Ada yang belum di-note itunya, mikrofonnya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kita akan membahas kerangka pemikiran KHD yang terdiri dari dasar-dasar pendidikan, metode Montessori,
Frobel dan taman anak-anak atau taman siswa. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pembeda pendidikan dan pengajaran. Itu bahasan kita nanti. Jadi Bapak Ibu nanti waktu refleksi supaya tidak keluar dari konteks. Kemudian dasar pendidikan menuntun. KHD mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani. Pendidikan adalah pamong, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, isi dan irama. Kemudian budi pekerti, cipta, rasa, dan karya. Interpretasi pemikiran KHD ya Bapak Ibu, itu meta konsep dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut kepada diskusi dan tanya jawab. CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP, Bapak Ibu nanti dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan lainnya. Nah, saya hanya sebagai pemandu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah pas waktunya 20 menit untuk pembukaan. Dah ya Bapak Ibu. Tadi jalan enggak itunya? Slide-nya jalan ya. Jalan. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke dalam diskusi. Kita mulai dari siapa ya yang mau mengungkapkan terlebih dahulu refleksinya, mengungkapkan refleksi, atau kita minta atau berdasarkan keinginan aja. Kalau keinginan silakan raise hand siapa yang mau lebih dahulu. Pak Aloy tadi ya. Ya, Pak Yuli ya, Pak Yuli. Mana Pak Yuli nih? Saya timernya, Bu. Ya, Pak Yuli. Oh. Pak Yuli timernya ya. Nah, silakan Pak. Yang angkat tangan mau duluan silakan mengungkapkan refleksinya tentang Satu orang berapa menit ini? Satu orang 30 menit dibagi 12. Berapa itu? Lebih kurang 3 menit ya. 2 sampai 3 menit. Iya. Silakan angkat tangan yang duluan. Yang mau duluan. Silakan Pak Aloy duluan. Aduh. Pak Yuliano sudah siap ya timernya ya. Sudah, Bu. Oke. Udah berjalan waktunya. Dimulai saat Pak Aloy, berbicara ya. silakan. Oke, saya mulai. Oke, saya mencoba merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan tentang pendidikan. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara itu seorang tokoh pendidikan. Dia memiliki ide-ide yang sangat bagus untuk kepentingan pendidikan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan itu harus menjadi sebuah sarana untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan di sini adalah guru, murid harus sama-sama bebas dalam melakukan pembelajaran maupun pembelajar. Guru bebas untuk mencari materi, mengajar pendidikan dengan menggunakan model-model pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan kodrat. Pendidikan yang terjadi bukan hanya pendidikan pengetahuan, tetapi juga pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini penting karena berkaitan dengan budi pekerti setiap siswa. Setiap siswa perlu kita tanamkan budi pekerti yang baik, supaya di kemudian hari bisa berguna bagi masyarakat.
Masih ada waktu kah? Tinggal 1 menit, Pak. Sebagai seorang pendidik juga, Pak Aloy, kita, tadi 1 menit. ya. Sebagai seorang pendidik, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan hanya mendidik anak peserta didik kita untuk memiliki pengetahuan yang bagus, tetapi juga karakter mereka harus kita perhatikan. Kalau saya sendiri merasa pendidik itu sebagai sebuah panggilan. Karena bukan hanya mendidik siswanya, tetapi juga melatih, membimbing, bahkan menuntun siswa untuk ke arah yang lebih baik. 10 detik lagi, Pak. Oke, maka cukup dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Sudah habis waktunya, Pak Yuli? Sudah, Bu. Baik. Bapak Ibu lupa mengingatkan refleksi teman, jika ada sesuatu yang unik di dalamnya boleh dicatat sebagai bahan diskusi nanti ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Siapa berikutnya? Saya, Bu. Pak Ya, Pak Paul. Paul, silakan Pak Paul. Oke, baik. Terima kasih yang diberikan. Saya akan mencoba refleksi sedikit terkait dengan pemikiran pendidikan Bapak Hajar Dewantara, bahwa selama mempelajari modul dan refleksi pendidikan ini, saya sangat tertarik dengan ada pendapat dari Pak Hajar bahwa pendidikan itu adalah kita menuntun sesuatu yang sudah ada dalam diri anak. Bahwa anak di sekolah itu sudah ada kemampuan dasar, kodratnya sudah ada. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntun, mengembangkan, berupaya sekeras-kerasnya untuk mengembangkan potensi yang sudah ada pada diri anak. Kita sebagai guru tidak bisa mengubah kodrat anak. Sehingga Bapak KHD mengibaratkan sebagai guru itu sebagai petani, di mana kita bisa merawat tanaman, memelihara, agar dia bisa tumbuh menjadi lebih subur. Tetapi kita tidak bisa mengubah kodrat tanaman itu sendiri. Di mana padi yang tetap akan jadi padi, tidak bisa jadi jagung, atau demikian pun sebaliknya. Jika kita sebagai guru hanya bisa berupaya tuntun baik-baik apabila ditemukan kemampuan atau karakter anak yang positif, kita usahakan untuk kembangkan tinggi-tingginya. Jika kita bertemu dengan hal-hal yang negatif, kita berusaha kalau kita kurangi. Lebih daripada itu, hilangkan dalam diri anak lebih bagus. Sehingga dari Bapak KD ini, saya merefleksikan bahwa ini yang saya lakukan di sekolah, agak ada sedikit berdosa, karena selama ini yang saya di sekolah itu tidak menganggap bahwa ampun. Jadi anak datang sekolah itu seperti sesuatu yang diibaratkan oleh filsuf-filsuf terdahulu, bahwa anak itu seperti ibaratnya kertas putih yang perlu dituang atau ditulis seutuhnya oleh guru, sehingga ketika anak tidak mencapai atau tidak ke dalam proses belajar tidak mencapai sesuatu seperti yang diinginkan oleh guru, maka selama ini bagi saya itu dianggap gagal. Jadi keberhasilan anak apabila anak mencapai target yang ditetapkan oleh guru. Sedangkan selama ini kalau saya sudah targetkan tapi dia tidak capai, maka saya anggap itu gagal. Jadi ketika membaca refleksi dari KHD, saya merasa ada berdosa, agak sedikit bersalah terkait dengan pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Lagi 10 menit, Pak. 10 detik, 10 detik. Oke, sekian dan terima kasih. Itu dari saya, mengakhiri saran dan masukan dari teman-teman untuk perkembangan kita punya diskusi
Saya kembalikan. Terima kasih Pak Paul, luar Baik. biasa ya. Saya punya catatan buat Pak Paul nanti ya, nanti kita bahas. Kita lanjut ke siapa ya? Nggak ada yang raise Ibu hand? Maria. Silakan Ibu Maria, Bu. Maria. Maria Yusti. Ya Maria Yustina. Justina, Bu Yus ya, silakan Bu Ya. Yus. Maaf. Baik, Silakan, terima Bu Yus. kasih. Baik, terima kasih. Setelah saya membaca modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara soal pendidikan, maka saya merefleksikan, selama ini pemahaman saya tentang peserta didik ternyata sedikit keliru. Saya hanya mengejar ketuntasan materi, saya memaksa peserta didik agar memperoleh nilai yang baik tanpa memperhatikan kondisi anak dalam belajar. Tetapi setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ternyata saya sadar bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing dan peran saya adalah menuntun kodrat anak tersebut, bukan saya menuntut peserta didik dan merubah kodratnya. Pendidikan haruslah berpihak pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan, selama ini agar untuk belajar sesuai, menuntun anak atau membimbing anak sesuai dengan gaya belajar anak dan tidak sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada anak. Jadi untuk pembentukan kemampuan anak itu, kita jangan hanya melihat pada kemampuan intelektualnya saja, tetapi kita juga harus melihat untuk pembentukan budi pekertinya itu, di mana pembentukan budi pekerti itu lebih besarnya terbentuk di lingkungan keluarga. Untuk itu saja yang saya sampaikan dari refleksi singkat yang saya pelajari tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bu Yus. Mungkin waktunya belum habis ya Pak Yulianus, tidak apa-apa. Ya, betul, Bu. Tidak apa-apa, kita lanjut ke antrian berikutnya. Terima kasih Bu Yus sebelumnya, luar biasa. Ya. Selanjutnya. Baik, Bu. Tidak ada yang raise hand? Atau karena semua harus dapat giliran ya Bapak Ibu. Ya, Adrianus, Pak Adrianus ya, silakan Pak Adrianus. Oke, baik, terima kasih. Refleksi saya terhadap pemikiran dari Ki Hajar Dewantara berkaitan tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Di sini ditegaskan bahwa pendidikan itu sebagai tempat atau wadah tumbuh dan berkembangnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sementara satu hal yang menarik bagi saya yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan itu harus bertumbuh dan berkembang mengikuti zaman. Pergantian kurikulum dari waktu ke waktu menuntut para pendidik, secara khusus saya sendiri, untuk keluar dari zona nyaman, beradaptasi dengan perubahan, dan berusaha untuk mengejar kompetensi yang menjadi tuntutan zaman saat dimana kurikulum diberlakukan. Misalnya saat ini kurikulum merdeka yang menuntut kita semua harus keluar dari cara-cara yang lama dan berusaha untuk mempelajarinya dan menerapkannya atau mengimplementasikannya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ditegaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat kadan yang terbagi ada dua bagian, yaitu kodrat alam dan kodrat saman. Di dalam kodrat alam ditegaskan bahwa pendidikan
itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa perubahan keadaan itu dapat terjadi dari waktu ke waktu. Di sini sebagai pendidik saya sadar bahwa selama ini saya menentukan sebuah target, terkesan bahwa saya sedang mengubah kodrat anak, bukan menuntun anak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, tetapi terjebak dalam tuntutan-tuntutan kurikulum, sehingga sebagai guru terkesannya mengejar standar KKM di sekolah itu, bukan aspek-aspek yang lain yang sudah ada di dalam diri peserta didik atau siswa. Dari situ saya sadar bahwa sebagai guru saya harus keluar dari zona nyaman tersebut, mengikuti perubahan, mengikuti perkembangan 10 detik, zaman. Pak. Ya, siap. Dan berusaha untuk mempelajari dan menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Sehingga seluruh kebutuhan siswa dalam pendidikan, secara khusus kodrat siswa itu sendiri dapat terpenuhi. Bukan tuntutan dari setiap guru untuk apa yang mau dikejar atau apa yang mau dicapai. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Adri, luar biasa. Kita minta ke siapa selanjutnya? Bapak atau Ibu? Nggak ada yang resen? Pak Pance, silakan Pak Halo, Bu. Pancianus. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Halo, Suara saya bisa izin. didengar. Mohon izin, Bu, saya ke ambil alat cas sebentar, Bu. Oh iya, baik Pak, silakan Pak Yuli. Ya. Baik, Ibu, saya boleh lanjut. Lanjut Pak Pance. Ya, siap. Terima kasih. Baik, ini. Jadi saya akan menyampaikan refleksi saya tentang pikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jika berbicara tentang Ki Hajar Dewantara dan dari modul yang sudah saya pelajari, dan setelah saya baca-baca, saya terkesan dengan pada sebuah kutipan pidato yang dibaca itu, bahwa beliau menyampaikan bahwa didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita dengan adat istiadatnya, dan dalam hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk yang berharga. Ketika saya merefleksi tentang kalimat ini dan coba melihat sejauh mana perjalanan saya sebagai guru, saya menyadari bahwa berdasarkan dari filosofi ataupun dari kutipan yang saya baca ini, sampai dengan sekarang saya belum bisa mencapai harapan tersebut, dan saya merasakan kekurangan saya sebagai guru. Saya mengakui bahwa ada kendala. Karena yang pertama, menurut saya selama ini apa yang selalu saya lakukan dalam perjalanan saya sebagai seorang pendidik, saya selalu mengedepankan yang namanya ketercapaian sebuah materi, ketuntasan sebuah materi, dan kemudian saya tidak melihat lagi bahwa siswa saya harus beda-bedakan tentang bagaimana kemampuan dia untuk bisa mencapai ketuntasan yang saya maksud. Pada akhirnya, ketika berbicara tentang kodratnya yang dimaksud dalam hal ini peserta didik tersebut, saya justru hanya menekankan apa yang ada di dalam diri saya, tapi kemudian saya tidak mencoba untuk kemudian menyampaikan bahwa bagaimana untuk supaya peserta didik itu dapat mencapai hal yang saya inginkan dengan cara untuk melihat kembali pada kodrat peserta didik tersebut. Dan yang berikut juga berbicara tentang kebudayaan. Mungkin faktor tentang kebudayaan lah yang kemudian karena kebudayaan berbeda,
yang mengakibatkan bahwa saya tidak memahami kultur mereka seperti apa, sehingga pada akhirnya saya selalu mungkin bawaan dari karakter atau seperti apa yang mengakibatkan apa yang ingin saya harapkan justru tidak membuahkan hasil yang baik bagi saya. Mungkin itu dari saya, sekian. Baik, terima kasih Pak Pance. Waktunya masih ada kayaknya Pak Yuli ya, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut aja. Pemaparan Pak Pance tadi ada input penyesalan ya. Tidak apa-apa, kita bahas nanti. Suaranya Ibu tidak kedengaran. Bu, mikrofonnya Ibu. Mikrofonnya Oh belum iya, nyala. maaf. Maaf kelupaan. Ada Bu Okta, silakan Bu Okta. Baik, selamat siang untuk kita semua. Refleksi saya terhadap pengajaran atau tuntutan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu berasal dari kata, saya mau melihat dari kata tuntunan itu sendiri. Tuntunan yang saya mengerti, menurut saya itu adalah sebuah arahan. Tuntunan itu adalah sebuah arahan di mana kita sebagai pendidik mampu mengarahkan anak didik kita untuk mengarahkan kehidupannya menjadi anak-anak itu agar sebagai manusia yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka, yaitu sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik di sini, saya merefleksikan diri yang selama ini saya lakukan di sekolah saya. Saya sudah berusaha menuntun anak-anak didik saya untuk mengarahkan dia kepada sesuatu yang menjadikan dia lebih mengenal akan diri atau kemampuan dirinya. Namun saya menemukan beberapa kendala. Kendala yaitu yang saya lihat di sini nilai karakter yang sudah mulai pelan-pelan mulai hilang. Yaitu misalnya budi pekerti anak yang dimana kurangnya rasa menghargai. Menghargai di sini, menghargai orang yang lebih tua, yang saya maksud di sini. Ini mungkin saya melihatnya bahwa pengaruhnya itu yaitu datang dari perkembangan dunia teknologi yang kita tahu saat ini, yaitu media sosial yang mempengaruhi mereka sehingga mereka kurang menghargai orang lain yang saya lihat. Dan saya berusaha mencoba untuk menjadi teman bagi mereka agar mereka lebih leluasa menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Namun terkadang ketika kita berusaha untuk menjadi teman, malah ada yang betul menghargai, tapi ada yang menjadikan itu sebagai karena kita dianggap mereka teman, malah jadinya tidak menghargai kita sebagai seorang guru. Nah, di situ mungkin saat ini saya sekalian meminta pendapat teman-teman, mungkin ada solusi atau bagaimana, atau cara agar kita sama-sama melihat kendala yang saya alami di sekolah saya. Karena di sini kita harus menuntun mereka sehingga mereka dijauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif. Nah, salah satu pengaruh negatif yang saya lihat di sini adalah pengaruhnya media sosial yang dimana banyak menawarkan banyak
hiburan atau game misalnya. Jadi mereka lebih fokusnya kepada game dan sudah kurang menghargai orang lain, terutama orang yang ada di sekitarnya. Jadi itu mungkin dari saya minta masukan atau apa pendapat dari teman-teman menyangkut refleksi saya terhadap pengajaran yang berawal dari tuntunan kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih mungkin dari saya, itu saja. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Maria. Pas waktunya ya Pak Yuli ya. Pas, Bu. Alhamdulillah. Makasih Bu Maria, Bu Okta ya. Bu Okta apa Bu Maria? Apa Bu Pia, Fiona? Bu Rina. Oh Bu Biasa Rina, lupa ya Bu Rina, maaf ya Bu Rina. Terima kasih Bu Rina telah memaparkan refleksinya. Nanti kita akan bahas dengan catatan-catatan yang ada. Selanjutnya kita minta siapa ya? Belum ada yang raise hand sepertinya. Bu Yusuda, Bu Elvia, silakan Bu Elvi. Tentang pendidikan. Nah, dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya. Sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Karena bagi KHD pendidikan hanya dapat mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat itu tidak mendekati diri anak. Nah, di sini saya ambil kata menuntun. Di mana menuntun itu proses pendidikan anak, yaitu dengan cara mendampingi, membimbing anak kepada sebuah tujuan yang pasti dengan lembut dan penuh perhatian agar mereka merasa nyaman dan bersemangat dalam belajar. Nah, ketika saya pelajari bahwa anak-anak itu sebelum ini mereka sudah punya karakter masing-masing yang berbeda. Nah, kembali kepada kita sebagai seorang pendidik yang bagaimana caranya kita bisa menuntun mereka untuk mereka bisa menjadi bisa memiliki karakter yang bagus, seperti yang Ki Hajar Dewantara katakan bahwa pendidik itu dicontohkan dengan pemeliharaan pada tumbuh-tumbuhan, tumbuh kembangnya tanaman, misalnya seperti sebutir jagung yang baik, dasarnya kalau jatuh pada tanah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, contohnya yang saya lakukan di sekolah, seperti di sekolah saya, sebagai seorang guru, kita harus bertanggung jawab untuk selalu membimbing dan mengarahkan siswa kita kepada pengertian dan pemahaman yang lebih baik, dan membantu mereka untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka. Dan kita juga harus mengajarkan mereka untuk tetap percaya diri. Selain itu juga mengajarkan mereka tentang nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan tradisi lokal yang kuat di daerah kita masing-masing. Nah, hal ini bisa menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan karakter para pendidik. Dalam hal ini yaitu kebersamaan siswa bisa belajar bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Kurang dan lebih nanti ditambahkan. Terima kasih Bu Elvi. Waktunya masih ada ya Pak Yulianus ya. Iya betul. Masih ada waktu, Bu. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjut ke Bu Yosefina ya. Silakan Bu Yosefina. Oke, selamat siang untuk kita semua. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang memaknai dan menghayati pemikiran KHD, saya terkesan dengan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa
Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan juga di situ Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan dituntun oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Dan saya memandang diri saya sebagai guru yang masih berproses karena berusaha harus memaknai Ki Hajar Dewantara tentang filosofi yakni Mingarso Sungtulado dan Ingmadia Mangunkasa dan Tuturi Handayani. Di situ di mana kita sebagai pengajar, kita harus mampu menjadi teladan dan memberi semangat dan senantiasa memberi motivasi siswa untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan saya memandang diri saya sebagai pembelajar bahwa siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka sudah memiliki takdirnya masing-masing. Tugas sebagai pendidik yaitu menuntun mereka sesuai kodratnya. Contoh, benih jagung tidak bisa dipaksa tumbuh menjadi padi. Begitu pula dengan peserta didik, mereka tidak bisa dipaksakan semua memiliki minat dan bakat masing-masing. Saya akan menceritakan sedikit tentang di mana saya mengajar, yaitu di SMP Negeri Badarai. Saya juga bersama dengan Pak Yulianus Bedabai. Di situ kami banyak sekali menghadapi kendala-kendala. Contoh, siswa di sekolah kami tersebut, karena di lingkungan kami mengajar, banyak sekali orang tua yang tidak mendukung anaknya untuk sekolah. Di situ kami sebagai guru, kadang kami harus jemput, kadang siswa yang tidak ke sekolah, kami Bapak Ibu guru saling mendukung untuk menjemput siswa-siswa tersebut. Di situ, ya oke. Di situ mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa membantu kami bagaimana kami bisa menghadapi kendala-kendala kami di sekolah, karena kami menurut kami di sekolah guru-guru bahwa di sekolah kami ini banyak sekali kemajuan-kemajuan karena di sekolah kami sudah ujiannya menggunakan ini Google Form maupun yang dalam pembelajaran juga kami menggunakan Infocus dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elvi. Luar Ibu biasa. Yosefina. Yosefina. Oh ya, baik. Lalu lupa Yosefina ya, baik. Terima kasih Bu Yosefina. Kita lanjut dengan ada 3 ya yang ya Pak Felix dulu ya, Pak Felix. Ya. Silakan Pak Felix. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik. Refleksi pendidikan kita dari Toro, yaitu pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan, tetapi pendidikan bertumbuh dari diri sendiri dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dan memberikan untuk mengembangkan ilmu dan mengejar masa depan. Dan juga pendidikan dapat membentuk karakter yang cerdas dan beradab. Pendidikan juga dapat mempraktikkan ilmu jasmani, rohani, dan kesopanan yang diterapkan kepada peserta didik. Saya secara pribadi, saya mendidik anak-anak, kebanyakan anak-anak ini karakternya berbeda-beda. Yang berikut, anak-anak ini kadang-kadang ada yang datang sekolah, ada yang tidak datang sekolah. Bagaimana
solusinya tolong berikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Felix, singkat ya, singkat dan padat sekali. Terima kasih Pak Felix. Waktunya masih tersisa banyak ya Pak Yuli ya. Ya betul Bu, masih 2 menit. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke Bu Linda, sudah tadi belum? Yang sudah tangannya capek nanti berdiri terus tangannya ya. Diturunkan. Elma Bu Linda. Linda sudah tadi. Elma Linda ya. Ya, Elma Bu Linda. Linda ya. Iya, silakan Bu Linda. Pak moderator dulu. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Setelah saya membaca modul 1.1, dari sini saya menemukan ada salah satu pendapat yang membuat saya tertarik sekali dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dari sini saya ambil kata benih-benih. Benih-benih berarti bibit atau penerus bangsa yang kita harus jaga. Nah, berarti saya merefleksikan diri saya, berarti saya sebagai guru, saya harus mendidik baik anak-anak didik saya atau mengajar mereka dengan baik, karena itu anak-anak atau murid-murid yang saya didik itu adalah bibit bangsa atau penerus bangsa. Nah, terus yang berikut yang saya mau jalan itu menuntun, yang tadi kata menuntun dengan cara membimbing anak-anak itu dan membimbing anak itu seperti yang saya lihat dari modul itu ada 3 kerangka perubahan. Saya ambil salah satunya itu kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, anak itu kita harus didik atau kita harus ajar sesuai dengan kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam sesuai dengan keadaan atau tempat tinggalnya, lalu yang berikut sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kita harus sesuaikan dengan zamannya. Jadi kalau untuk kita mau mengajar, sama merefleksikan diri saya, kita mengajar, berarti sudah pasti kita tidak boleh paksakan anak-anak harus ikut zamannya yang mungkin tahun 2000, 2001. Nah, jadi kita harus ajar anak sesuai dengan zaman yang sekarang, yang dengan zamannya IT ya. Jadi saya sebagai guru berarti saya harus menjalankan tugas dengan baik. Dan saya juga dari saya membaca refleksi ini, saya belum sepenuhnya menjalankan tugas saya. Menjalankan tugas saya sebagai guru belum semaksimal mungkin. Dengan adanya saya masuk ini di guru penggerak ini, saya banyak belajar juga. Jadi saya minta dari teman-teman Bapak Ibu guru yang lain supaya nanti kita saling sharing tentang bagaimana cara kita nantinya untuk masuk di dalam atau menghadapi anak murid kita itu seperti apa. Mungkin dari saya hanya itu, nanti sebentar baru disambung lagi di sesi diskusinya. Terima kasih. Baik, Bu Linda, terima kasih luar biasa. Gimana Pak Yuli, masih ada waktunya ya, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya masih ada 2 orang lagi ya. Pak Yuli Ya, sendiri Bu. ya? Siapa yang... Iya, ya. Oh ya, silakan Saya Pak belum, Bu. Yuli. Tadi sempat terlempar karena jaringan agak terganggu saya, Bu, tadi. Sempat terlempar. Iya. Ya. Iya. Baik, sedikit refleksi kritis terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Setelah saya mempelajari modul, saya melihat bahwa yang pertama peserta didik
unik. Jadi setiap peserta didik itu memiliki keunikan masing-masing. Keunikan dalam hal ini berarti bahwa kita tidak bisa memaksakan untuk setiap peserta didik itu harus sama. Sama dalam hal kita tidak bisa mereka harus mengikuti apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus berusaha menemukan suatu metode atau model pembelajaran di mana yang dikatakan itu model pembelajaran berdiferensiasi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan atau gaya belajar dari setiap siswa yang berbeda itu. Maka saya sebagai seorang guru juga, saya sadar bahwa ternyata anak itu misalkan tidak bisa di matematika, tetapi dia memiliki keunikan di bidang lain, seperti memiliki keunikan di bidang olahraga, kemudian seni itu dia punya kemampuan yang luar biasa di situ. Maka oleh karena itu kita harus membawakan mereka untuk berkembang di situ. Jadi setiap kali kita harus memberikan motivasi, dorongan bahwa memang setiap setiap siswa itu punya keunikan, punya potensi masing-masing. Kemudian yang seperti yang disampaikan oleh saudari saya Maria Yosefina tadi, bahwa memang kami di sana untuk dukungan dari orang tua sangat minim terkait dengan pembelajaran, karena rata-rata di sana mereka adalah petani, orang tuanya petani. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa kalau anak sudah bisa mencari uang, maka tidak perlu lagi untuk sekolah. Nah, maka kami selalu memberikan motivasi, dorongan bahwa ketika bersekolah, setelah kita selesai bersekolah, pasti kita bisa dapat mengolah potensi-potensi yang ada kami di sana. Sekolahnya dekat laut, oleh karena itu potensinya di situ adalah garam. Maka di P5 itu kami sudah buat pengelolaan garam secara manual lokal. Jadi kami mengembangkan potensi di situ adalah potensi terkait dengan pengelolaan garam. Jadi kita sesuaikan dengan budaya dari tempat sekolah kita. Jadi mungkin dari saya seperti itu, Bu. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik Pak Yuli sendiri timernya gimana? Pas atau berlebih atau berkurang? Minta maaf Bu kalau tidak apa-apa, biasa ya. Yang terakhir ini ya, Bu Vina ya, yang belum ya? Apa benar Bu Vina yang belum? Maria Yosefina yang belum? Apa benar? Francisca Ivoni. Sudah, Bu. Sudah, siapa yang belum ya? Maria Yosefina Lurupria tadi sudah. Maria Oh, Yosefina sudah, yang belum siapa? Masih ada satu orang lagi harusnya. Yang belum Francisca Ivoni Manek, Bu. Oh, silakan. Ivoni Manek, iya. Silakan Pak Bu Ivon. Ya, baik Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Setelah saya mempelajari modul ini, yang saya dapatkan di sini ada dua kata yang berbeda, namun dia merupakan satu kesatuan. Kata yang pertama itu pengajaran, dan kata yang satu lagi itu pendidikan. Nah, saya sangat terkesan dengan dua kata ini karena ternyata yang menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita guru selain kita mengajar, kita harus menuntun atau mendidik anak itu sendiri. Jadi sambil kita mengajar, biasanya kalau saya sendiri di sekolah itu, saya sebagai guru mata pelajaran. Jadi ketika masuk ke dalam kelas, ada begitu banyak anak dengan karakternya masing-masing. Jadi di saat kita membentuk mereka dalam kelompok itu, ada saja tingkah laku anak. Dan di situ kita sebagai guru diuji betul
apakah kita harus terus melanjutkan pembelajaran itu untuk bisa mengejar tercapainya tujuan pembelajaran itu, belum lagi ditambah dikejar-kejar dengan waktu. Kita lihat waktu ini sudah mau selesai, sehingga terkadang saya sendiri sebagai guru lebih banyak mengejar tujuan pembelajaran itu sendiri. Di sela-sela waktu saya ambil beberapa menit untuk mendidik, mengarahkan anak-anak, mengingatkan mereka dari karakter mereka, perilaku mereka yang sangat-sangat mengganggu suasana kelas itu sendiri. Di sini saya sadar bahwa ternyata kita sebagai guru itu tidak selamanya harus mengejar tujuan pembelajaran itu sendiri. Karena dengan berkembangnya zaman, karakter anak, perilaku anak juga harus pada arah yang baik. Dan itu tugas kita guru, untuk mendidik mereka, menuntun mereka agar bisa menjadi anak yang baik demi masa depan mereka itu sendiri. Sehingga lanjutan dari pembelajaran dalam kelas, selebihnya itu setelah keluar dari kelas, saya sebagai guru mata pelajaran biasanya memberitahu ke wali kelas supaya bisa memperhatikan lagi, bisa memberikan perwalian kepada anak wali, karena itu tadi alasan saya ya, kita mau membina mereka, tetapi dikejar waktu juga. Kita mau mengejar tujuan pembelajaran yang harus dicapai saat jam pembelajaran itu, ataukah harus membina mereka satu persatu. Apalagi kami anak-anak NTT ya, karakternya itu ada yang sangat keras, ada yang ya kita omong juga baru 1-2 menit ya dibuat lagi. Jadi seperti itu. Jadi lewat kesempatan ini, sebentar di forum diskusi yang mungkin ada masukan dari Ibu Fasilitator, teman-teman guru, bagaimana kita bisa manajemen waktu dengan baik antara mengajar dan mendidik yang berjalan di saat waktu yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Francisca atau Bu Yvonne. Luar biasa jabarannya untuk bahan diskusi kita hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu telah mempunyai catatan tentang refleksi teman-teman tadi ya. Nah sekarang siapa yang mau mulai duluan dan ditujukan untuk siapa? Silakan rasain Bapak Ibu. Bu Yosefina, mau ada yang mau dibahas? Bahasan refleksi siapa dan apa bahasannya? Silakan Bu Yosefina. Bu Vina, dengar saya? Dengar, Bu. Ya silakan, karena Bu Vina raise hand saya lihat. Berarti Bu Vina mau menanggapi dahulu ya, tanggapannya ditujukan untuk refleksi siapa? Silakan. Ini saya belum, Bu. Oh, belum. Oh, silakan Pak Yohanes, luar biasa. Pak Paul ya. Yohanes, saya punya sedikit ini nih intermezzo. Saya punya teman sama kuliah dulu, namanya juga Yohanes Ruing. Mungkin ada hubungan saudara kali. Masih di Jambi ya sekarang Yohanes Ruing. Marga Yohanes. Oh, Yohanes itu marga ya Pak ya? Yohanes itu nama santo untuk agama Kristen Katolik. Oh, dia namanya, teman itu namanya Yohanes Ruing, teman akrab. Kalau Ruing itu orang Lembata, Bu. Orang apa itu? Orang Lembata. Itu satu asal dengan saya. Oh, maksudnya daerahnya dalam Bata. Iya. Oh, gitu. Berarti salam persaudaraan. Silakan Pak Paul, mau nanggapi siapa? Baik, terima kasih Ibu. Ini adalah ruang diskusi, mungkin ada beberapa refleksi dari teman-teman yang tadi sempat saya catat. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Nero. Untuk Pak Nero tadi tidak salah ada mengatakan bahwa kita tidak bisa menuntut anak sesuai dengan target yang ada pada kurikulum.
Jadi dari sini mungkin kita bisa refleksi kira-kira selama ini yang kita mengejar target, misalnya materi yang sudah ditentukan di kurikulum yang harus dicapai oleh anak, itu apa dibenarkan atau tidak? Bisa masuk dalam pendidikan zaman saat ini atau tidak? Kita mengejar target materi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah selama ini kita buat. Itu untuk Pak Nero. Lalu untuk Ibu Rina, tidak salah, tadi sempat curhat sedikit terkait dengan kondisi anak-anak di sekolah, di mana kadang kita memposisikan guru sebagai teman. Teman di sini ada yang nanti tanggapi baik, mereka mengikuti arahan kita, tetapi bahkan kadang saking dekatnya, terlalu dekat dengan anak, bahkan ada anak yang tidak menghargai kita. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu Rina sudah berusaha untuk memposisikan diri sebagai teman bagi peserta didik. Namun di posisi kontrol sebagai teman masih ada juga masalah yang ditemui. Padahal itu adalah salah satu alternatif yang coba dibuat oleh Ibu Rina untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Nah, kalau saran saya untuk teman saya Ibu Rina, nanti coba di PMM bisa dibuka materi tentang 5 posisi kontrol guru. Di situ akan diarahkan bagaimana posisi guru yang sebenarnya dalam mendidik anak, apalagi kita karakter-karakter anak di NTT, terkhusus di Malaka, karakter anak yang agak cenderung keras. Jadi kalau misalnya posisi kontrol sebagai teman kalau agak masih belum mempan, bisa lihat lagi ada 5 posisi kontrol guru di situ. Kira-kira posisi kontrol yang terbaiknya seperti apa. Baik Ibu, saya kembalikan. Ya, Pak Yohanes, Pak Paul ya. Ya, siap Ibu, dia sudah dipanggil. Pak Paul, luar biasa. Kayak sepertinya Pak Paul kita udah loncat kepada pemimpin pembelajaran di modul 3 ya, posisi kontrol. Ya nanti akan kita ketemukan. Luar biasa, ini kelas kita ini baru satu minggu udah sampai 3 modul, luar biasa, hebat sekali ya. Lanjut tadi yang untuk Bu Maria sama Pak Paul tadi untuk Ibu apa, lupa saya. Ibu Untuk Maria sama Ibu Rina. Rina dan dengan Pak Adrianus Nero Lim. Oh, Adrianus Nero ya. Karena Pak Paul tadi Pak Paul ngomongnya Pak Nero, saya bingung mana yang namanya Nero. Oh, Pak Adri ya, Pak Adrianus. Silakan Bu Rina duluan apa Pak Adrianus duluan yang mau konfirmasi. Saya duluan, Bu. Ya, silakan Pak Adri. Baik, terima kasih untuk Pak Paul atas kajian kritisnya. Memang jujur saja bahwa selama ini kita semua, mungkin saya tidak bisa menjelaskan teman-teman, tetapi berangkat dari diri saya bahwa terjebak dengan satu konsep tentang ketuntasan belajar siswa itu diukur dengan standar KKM. Dan semua berlomba-lomba untuk mengejar itu. Dan kenapa tadi dalam refleksi saya itu bahwa kita tidak bisa menuntut siswa untuk mencapai target yang kita tentukan karena setiap pribadi itu unik. Ketika saya coba, artinya belum terlalu mendalam, saya coba pelajari tentang kurikulum merdeka dan pada asesmen diagnostik coba saya lakukan di awal pembelajaran kelas 10. Ternyata saya menemukan ada hampir sebagian besar siswa memiliki keterlambatan materi sebagai prasyarat itu rata-rata berada pada fase C. Nah, di sini saya mengalami kesulitan karena seperti apa yang disampaikan oleh Pak Julius tadi, Pak Julius, tentang pembelajaran diferensiasi. Sementara saya sendiri belum terlalu mendalam tentang itu. Sehingga
untuk menjawab tuntutan anak sesuai dengan potensi atau kondisinya saat ini, saya mengalami kesulitan. Saya mengalami kesulitan menyiapkan konten, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara dia punya gap, fasenya itu rentangnya sangat jauh. Mereka seharusnya ada di fase E, minimal ada di materi syaratnya itu ada di fase D, tetapi yang saya temukan itu adanya di fase C, yaitu perkalian dasar. Bahkan operasi penjumlahan bilangan bulat pun mayoritasnya kesulitan. Sehingga jujur saja bahwa dalam pembelajaran ini kelas 10 di tahun pelajaran ini, karena kebetulan sekolah kami menerapkan kurikulum merdeka untuk pertama kali di tahun pelajaran 2023-2024, ada beberapa tujuan pembelajaran. Apakah ini mungkin kita diskusi, apakah pemikiran saya nih bahwa tujuan pembelajaran yang belum tercapai pada fase E, yang seharusnya mereka berada pada fase F nanti di kelas 11, itu harusnya mereka sudah belajar materi yang berada pada fase F, tetapi ada boleh dikatakan utang lah yang belum mereka pelajari atau belum mereka tuntas pada fase E. Sehingga saya mengalami satu dilema seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apakah kita harus menuntut anak dengan target kurikulum tadi yang sudah ditentukan dari pusat bahwa di kelas fase E-nya seperti ini, fase F-nya seperti ini, apakah itu harus kita kejar? Sementara kita dituntut untuk melakukan pembelajaran berpusat pada sisi sesuai dengan kodratnya. Seperti yang tadi Pak Julius mengatakan bahwa kalau anak yang tidak bisa di matematika, mungkin saja mereka bisa di olahraga. Tetapi di dalam kurikulum semuanya itu harus mereka dapat sesuai dengan fasenya. Dalam pembelajaran itu kan ada catatan-catatan kita bahwa di bagian-bagian tertentu yang mereka belum tercapai. Apakah ini sebagai utang atau tunggakan yang untuk mereka pelajari nanti di fase berikutnya? Mungkin ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita diskusikan, karena kita sampai dengan detik ini belum terlalu paham betul tentang pembelajaran diferensiasi dan termasuk dengan tentang capaian pembelajaran yang harus dicapai atau dipenuhi oleh siswa berdasarkan dia punya jenjang fasenya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan untuk kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Paul, terima kasih luar biasa. Kita bahasannya udah tadi modul 3, posisi kontrol, pemimpin pembelajaran, sekarang pembelajaran diferensiasi modul 2. Modul 1 kita masih Bapak Ibu, visi dan peran guru penggerak. Luar biasa. Kita loncatnya jauh sekali ya. Sudah pembelajaran berdiferensiasi, sudah posisi kontrol. Sebentar lagi mungkin segitiga restitusi. Nah, udah selesai kita dalam 1 hari modulnya. Pantas kemarin itu refleksinya panjang sekali, banyak sekali, luar biasa. Saya tidak tahu mau komentar yang mana, akhirnya saya tambah aja. Karena tidak perlu ada komentar lagi karena sudah utuh kayak pemahamannya luar biasa Bapak Ibu dari NTT, khususnya dari Malaka. Nah, Bapak Ibu, tadi harusnya Bu Rina menanggapi ya, tapi kita sudah waktu kalau di waktu Indonesia bagian Barat sudah 13.27, sementara mungkin di waktu NTT sudah 14.27 ya Bapak Ibu ya. Dan waktu kita tinggal 3 menit lagi. Bapak Ibu, kalau berdasarkan pembahasan seperti ini, sepertinya nggak perlu lagi kita bahas tentang pemikiran KHD, karena kita sudah loncat implementasi pemikiran KHD, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pemimpin pembelajaran. Kayaknya sudah cukup sampai di sini peran dan visi dan peran guru penggerak.
yang kita bahas di sini tentang visi dan peran masih tentang pemikiran KHD, tetapi kita sudah mengimplementasikannya di sekolah luar biasa. Baik, singkat saja untuk waktu 2 menit ini, walaupun tidak semua aktivitas terjalani dengan baik, saya mohon maaf, cuman sedikit bukan konfirmasi ya, sedikit penutup. Saya mesti tarik Bapak Ibu dulu ke belakang mundur di halaman, kita masih halaman pertama Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah halaman 10 atau mungkin di akhir halaman, jadi saya harus tarik Bapak Ibu ke belakang. Bapak Ibu, tadi catatan saya tentang Pak Aloy, jiwa yang mendidik, benar itu harapan KHD. Kemudian Pak Paul tabula rasa, dulu berpikir tentang manusia itu lahir sebagai tabula rasa. Manusia itu lahir sudah ada, tidak ada tulisan seperti kertas putih bisa kita coret dengan apa saja. Salah, karena manusia itu ternyata lahir sudah membawa karakter uniknya masing-masing. Jadi kita tidak bisa merubah yang tadinya suka bernyanyi menjadi suka matematikanya, tidak mungkin bisa ya. Kemudian tuh Bu Yus masih di sekolah ini masih bersifat tuntutan, bukan tuntunan, benar sekali. Karena kita sudah terlalu lama berada di zona pengaruh Belanda yang mencetak manusia sebagai karyawan. Jadi kita tempat duduk aja masih ada urut 1, 2, 3, 4 ke belakang. Seharusnya kan tidak begitu. Ada yang ngadap depan, ngadap belakang, ada yang punggung-punggungan. Itu yang namanya merdeka kan kalau belajar. Tapi sekarang kan masih ditata, baju kita masih seragam, hadap kita masih seragam, duduk kita masih seragam. Nah itu masalahnya karena kita belum terbiasa dengan gaya tuntunan. Yang namanya menuntun kan bukan menyeragamkan, menerima perbedaan. Itu namanya menuntun. Menuntun dengan perbedaan, dengan segala macam perbedaan yang ada pada pribadi-pribadi yang unik. Kalau memang sukanya belajarnya sambil senderan, yang biaran aja. Kalau suka belajarnya memang sambil, ada anak yang suka belajar sambil kupingnya dipasang headset, mengerjakan latihan sambil bernyanyi, ya boleh-boleh aja karena itu cara mereka. Kan ada gaya belajar orang berbeda, nggak bisa sama ya kan Bapak Ibu. Nah kenapa masih tuntutan kurikulum? Karena kita masih belum terbiasa, tidak ada ujian, belum terbiasa post-testnya. Seperti kita ke guru penggerak aja, post-test kita masih menanyakan konsep, ya kan? Apakah sudah beralih kita menanyakan pemahaman, padahal capaian pembelajaran sekarang bukan capaian pembelajaran itu dikejar dari 2 fase, ya. Fase A, fase B 1 capaian, B ke C 1 capaian, C ke D 1 capaian, E ke F 1 capaian. Kan per fase sekarang. Jadi capaian belajar tidak harus dikejar dalam satu waktu, tapi bisa berikutnya. Misalnya anak memahami konsep pembicaraan dengan kosakata verbal dalam bahasa Inggris misalnya kan. Konsepnya biar mereka pahami dengan berbagai macam cara seperti kita. Saya memahami Pak Julianus mungkin dengan cara gaya bicara, mendengarkan gaya bicaranya, atau Pak Adrian mengenal Pak Julianus mungkin dengan cara kegiatannya sehari-hari. Begitu juga memahami pendekatan orang terhadap pemahaman mereka dengan berbagai cara pula. Misalnya saya mau mendekatkan diri ke NTT, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik kapal laut, ya itu namanya merdeka. Itu Bapak Ibu, saya tarik lagi ke belakang ya, walaupun semua ini Bapak Ibu udah tahu karena sudah maju jauh ke depan, tapi setidaknya saya tarik lagi ke belakang supaya tidak ditutup program kita ini dalam 1 hari. Kalau sudah bahasan kita udah segitu, 1 hari nanti ditutup, kelas 11 26 udah selesai, udah dapat sertifikat, nah udah gajian nanti fasilitator Bapak Ibu. Nah, tadi dari Pak Adri perubahan target. Nah, iya,
Karena tadi kebiasaan kita tadi target angka-angka, nilai-nilai yang disamaratakan. Tapi itu pelan-pelan kita buang. Kita mulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu jangan tuntut anak sesuai tuntutan yang ada di ekspektasi kita, tapi kita harus masuk ke dalam ekspektasinya anak. Dia sekolah itu harapannya untuk apa? Itu yang kita harus pahami. Kemudian Pak Pance, kultur sebagai petunjuk, benar sekali Pak Pance. Kultur itu petunjuk, karena orang dulu tidak ngerti dia makan apa, tapi kita tahu mengikut makanannya sekarang. Kalau enggak semua sampai saat ini kita masih ada mati karena coba makanan. Tapi sekarang enggak ada kan, semua sudah tahu makan mana itu hasilnya dari mana. Kebiasaan itu berubah jadi adat istiadat. Jadi adat istiadat itu kebiasaan yang baik yang dikumpulkan untuk pedoman yang keberlanjutannya. Keberlanjutan hidup, benar. Adat istiadat, kultur itu petunjuk. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pisahkan anak dari kulturnya. Bapak Ibu, kita harus bisa menerima kulturnya anak, karena kultur bisa menjadi bagian pendidikan anak. Kemudian Pak Okta, ini tadi Pak Okta, jauh sekali. Lanjut ke restitusi. Restitusi itu modul 3, pakai modul 3 Pak Okta. Restitusi itu ada 5 kontrol anak, tapi kalau kita bahas kejauhan ya, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum, ada pemimpin pelajaran. Nah itu di modul 3 nanti kita skip dulu ya Pak Okta ya. Kemudian Bu Elvi ya, sama dengan Bu Yosefina, manusia seutuhnya. Iya, kalau kita dipaksakan kita tidak akan jadi manusia seutuhnya, kita akan meniru orang lain, meniru orang yang kita kagumi. Makanya anak-anak sekarang banyak meniru artis-artis yang mereka kagumi, dan tuntunan kita tidak berlaku lagi bagi mereka. Itulah manusia, kita tidak menjadikan mereka manusia seutuhnya. Itu tergantung pandangan kita juga. Kalau di kelas itu kita sering memberi perhatian kepada anak-anak yang nakal, jangan berharap Bapak Ibu di kelas itu tidak menjadi anak yang nakal. Karena dia pikir orang yang selalu dapat perhatian berarti dia ikonnya apa namanya, artisnya apa, primadonanya di kelas. Maka semua anak secara otomatis akan mengikut gayanya. Jadi kurangi perhatian kepada anak-anak yang suka keluar dari tuntunan budaya. Kapan perlu kurangkan menyebut namanya. Kurangkan memberi pendekatan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberi pendekatan tapi di luar dari lingkaran anak yang lain, karena semakin sering dia ditegur, semakin sering dia mendapat hukuman, semakin dikenal dia di kelasnya, semakin menjadi ikon dia di kelasnya, semakin menjadi primadona dia, maka semakin berpengaruh kepada anak-anak yang lain. Itu Bapak Ibu. Kemudian Pak Felix dengan Bu Nir, bibit bangsa, benar. Kita sekarang bertanggung jawab, kita sebagai guru bertanggung jawab tentang bibit bangsa ini. Kemudian Pak Yuli, peserta didik tidak harus sama, ini orang tua. Bapak Ibu, ini masih pemikiran KHD ya, ada 3 pusat pendidikan, 3 sentral pendidikan, orang tua, sekolah, masyarakat. Nah, ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Orang tua itu perannya bisa dalam bentuk, mungkin bukan dalam bentuk perhatian, bisa dalam bentuk lain. Bisa dalam bentuk lain, dan berusahalah orang tua tetap dilibatkan dalam pendidikan. Nanti ini akan kita bahas ya, karena kita udah lewat waktunya 7 menit. Yang pasti ada yang perlu dikenal dalam pemikiran KHD itu ada 3 sentral pendidikan, ada 3 pusat pendidikan. Salah satunya itu orang tua, itu wajib ada dari bagian pendidikan kita. Kalau itu tidak ada, seperti kita memasak dengan 2 tungku, kira-kira periuknya atau kualinya bisa diletakkan enggak Bapak Ibu kalau tungkunya ada 2? Tidak ya, harusnya tungkunya ada
Ya, tentunya harus ada 3 saling menopang, sentra pendidikan ya. Kemudian Pak, sambil mengajar ibu-ibu tadi ya, Ibu Ivoni, sambil mengajar dikejar waktu. Ibu, memang kita itu masalahnya sambil mengajar kejar waktu karena sebelumnya kita ada target kurikulum, namun sekarang tidak. Kita sekarang capaian pembelajaran yang bisa dilanjutkan pada fase berikutnya. Jadi tidak usah kejar-kejar ya Bu Ivon ya. Pokoknya apa yang bisa diambil hari itu, jadikanlah itu sebagai sesuatu. Lebih baik dapat 1 tapi utuh daripada semua kita berikan, akhirnya anak tidak bisa menggenggam, tercecer kemana-mana, pembelajaran kita atau tuntunan kita jadi sia-sia. Bapak Ibu, mohon maaf sudah termakan waktunya 9 menit, namun kalau tidak dikonfirmasi nanti seolah diskusi kita ini tidak ada selesainya. Jadi saya berharap dengan konfirmasi saya yang sedikit dan mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri kita minta dulu Pak Nova, masih ada enggak Pak Nova? Pak Nova masih ada ya? Masih ada, Bu. Oh, baik Pak Nova, mohon dipimpin lagi doanya Pak Nova sebagai penutup pertemuan Baik, kita Bu. di hari ini. Baik, Bu. Baik teman-teman semua, Ibu Fasil untuk berdoa. Bapak dan Putra yang baik tentang hari ini. Kami akan mohon dan Putra. Baik, terima kasih Pak Nova. Akhir kata saya minta maaf karena tidak semua dapat konfirmasi, dapat bermusyawarah, mengeluarkan pendapatnya karena waktulah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita besok ketemu lagi ya Bapak Ibu ya di ruang kolaborasi. Saya mohon hadirlah di ruang 15 menit sebelum dimulai. Nanti saya kirim linknya seperti hari ini juga dan gunakan adminnya akunnya BGP. Jadi kalau ada kendala mohon dimaafkan. Saya tutup dengan selamat sore ya, selamat siang menjelang sore. Salam sehat dan bahagia. Selamat Sore, selamat sehat. sore, Bu. Storing dari siapa? Foto dulu. Storing ini ada speakernya dari siapa ya? Cek speaker kan? Pak Felix, coba headset kan? Ya. Ada storing. Ibu Maria masih di Ada. Oh, dari Pak Felix. Pak Nova, selamat Nanti saya terbagikan siap. screenshot-nya. Oh, screenshot. Oke. Yang ada screenshot Siap, siap, silakan siap, bagikan siap. karena nanti kita mau bagikan. Siap. Saya bagikan yang tadi saya screenshot. Oke, sudah. Oke, bagikan di grup.
grup sabar dulu, ini grup banyak. Oh, kita punya. Kita punya Maksudnya apa, Kak? siapa Gus Laini? Masih rekam kan? Itu Fasil. Dan kita punya Fatih Fasil. Kasih mati sudah. Masih rekaman. Tadi terlambat ya kita. Itu sudah. Masih Ya, selamat sore untuk kita semua. Sampai ketemu Oke. besok. Selamat sore semua. Sampai jumpa. Ya, sampai Ya, jumpa selamat di siang. besok. Oke. Siap. Selamat siang semua.